Plus 3 ditutup. Perkenalkan, sebelah saya ketua ketum kita dari BRIM 08, Pak Ivan Fauzi. Sebelah kanan saya Sekjen BRIM 08. Sebelah kanan lagi Pak Yul, dia seorang pembina. Jadi terbentuknya BRIM ini berawal dari Joker. Dari Joker itu terbentuknya 2014, 2019. Jokowi Kerja yang beralih sekarang menjadi BRIM, gagasan beliau-beliaunya ini. Jadi dalam BRIM ini sebetulnya dalam kita pergerakan sebagai militan, bukan yang katanya orang-orang itu cari power, cari pamor, tidak. Kita tidak dibiayai sama partai apapun dari TKN. Jadi swadaya dari semua. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau dari masyarakat seluruh Indonesia hak pilih, jangan lupa kita pilih orang yang sudah benar-benar terbukti kinerjanya. Jadi tidak cari power, cuma banyak bacot, tak punya omong-omong aja kan gitu. Nah gitu. Ada begitu betul ya. Kita kan bukti kan gitu. Betul, mantap, mantap. Program pemerintah itu kalau tidak ada yang ngawal, percuma. Yang pinter presidennya, menterinya goblok, nah, percuma juga. Harusnya kan menterinya juga pinter semua kan gitu. Nah inilah tugasnya dari BRIM 08 untuk mengawal itu semua. Jadi dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu bisa terlaksana apa yang diinginkan sama pemerintah sekarang. Contoh buku susah, katanya omong-omong juga, katanya kartu apalah siapa, tapi tidak langsung ke tupoksinya ke petani, kan gitu. Kadang-kadang petani sudah waktu panen, kasihan juga, seperti inilah petani desa. Petani desa itu gini, dia punya lahan, ditanamin itu rugi, gak ditanamin rugi. Karena apa? Ditanamin itu dia harus beli pupuknya mahal. Setelah panen dia nggak untuk kos itu kurang. Kalau tidak ditanamin dia punya lahan gitu toh, kan gitu otomatisnya. Nah, inilah tugas kita, gimana caranya biar petani itu berdaya. Padahal di negara itu ketahanan pangan yang penting kan gitu. Kalau cuma omong-omong aja ketahanan pangan pupuk apa murah, dari mana kalau nggak punya murah kan gitu. Iya kan Pak? Benar kan tuh? Ya. Nah itu kan tugas kita. Gimana caranya pupuk itu bisa tupoksinya langsung ke petani kan gitu. Lewat mana ya? Lewatnya lewat kasih gapoktan lah. Gak mungkin perorangan, harus lewatkan bumdes seperti itu, betul? Tugas memberdayakan kita sebagai relawan bukan cuma memenangkan tugas, tapi mengawal program-programnya sampai 5 tahun ke depan. Iya. Lalu kemudian kenapa tadi disuruh Mas Haris? Latar belakang kita itu ada sebabnya. Kenapa kita pilih 02? Karena itu adalah legasinya Pak Jokowi. Jadi untuk melanjutkan program Pak Jokowi, otomatis kita mau tidak mau ya, dengan kredibilitas yang ada yang dimiliki Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah maka itulah jangan lupa tanggal 14 coblos nomor 2. Ya nggak bro? Oke, betul. Monggo. Sebagai tambahan, mungkin BRIM Media bertanya-tanya nih kehadiran kita saat sekarang ini kita ada di kota Madiun. Di kota Madiun. Kota Pendekar. Agenda utama sebenarnya adalah kita konsolidasi organisasi, di mana hari ini rencananya akan hadir pengurus-pengurus baik DPD maupun DPC se-Jawa Timur untuk kita konsolidasi langkah-langkah kerja kita selanjutnya, baik sebelum ditetapkan presiden dan insya Allah Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Setelah itu kita juga akan konsolidasi apa langkah-langkah kita, langkah-langkah kerja kita untuk terus mengawal program-program ini agar berjalan 5 tahun ke depan. Sementara itu. Jangan lupa tapi Pak, tadi kita sowan ke ketua umum BSAT. Betul. Ya kan? Ada tambahan informasi ini dari ketua DPD Jawa Timur kita,
Tadi belum sebut nama. Oh, sudah, saya Puji Hartono Haris. Oh, Puji Mas Puji tadi. Kita dari DPP itu sudah hadir dari kemarin dan sempat soan silaturahmi menyambung tali silaturahmi kepada keluarga besar PSHT. PSHT itu berdasar ke Persaudaraan Setia Hati Teratai. Baik. Dan alhamdulillah wa syukurillah bahwa silaturahmi kita disambut dengan baik. Bahkan tadi sambil sedikit berseloroh saya sampaikan bahwa kedatangan kita selain bersilaturahmi minta doa agar kita bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan sama-sama, sekaligus meminang pengurus besar PSHT untuk bisa menjadi keluarga besar BRIN juga. Prabowo Gibran Nomor 2 pasti. Ingat, 1 putaran. Optimis 1 putaran. Oh iya. Satu putaran, Pak. Satu putaran. Dan biasanya semua orang juga tahu kalau loyalitas PSHT itu secara komando itu tidak perlu lagi dijelaskan sama Tidak lurus. Ya. Dia akan melihat ketua umumnya ini kemana. Garis komandonya jelas. Ketika ketua umumnya sudah bertemu dengan kita dan kita notabene adalah BRIN 08 untuk relawan Prabowo, dengan kita diterima sebegitu baik dan sebegitu welcome, maka dengan melalui media ini kepada seluruh anggota PSHT kita sudah nyatakan dengan beliau berpose begini, tentunya para anggota ini tahu dong arah ketua umum. Tidak harus dijelaskan, tidak harus ditegaskan. Jadi dengan gestur pun, dengan berfoto dengan kita, dengan berpose begini, berarti adalah PSHT adalah memilih 02 untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu kan, Bro? Mantap. Di dalam ADRT PSHT itu tidak ada keberpihakan. Akan tetapi di situ kan ada poin tertentu, betul. Boleh, tapi kan hak asasi manusia. Ya. Boleh memilih semua. Ya. Jadi tidak mengharuskan dalam tadi karena tertuang di dalam ADRT, dalam organisasi PSHT, Persaudaraan Setia Hati Teratai itu tidak boleh berpolitik, intinya kan gitu. Organisasinya. Personalnya boleh. Boleh personalnya. Jadi anggotanya boleh. Harus ngikuti loyal. Iya loyal. 90% 02 loh, jangan salah. Kan gitu. Padahal itu sekitar 34 sampai 4 juta. Iya. Kan gitu. Ditambah lagi anggota BRIN. Iya. Jadi 1 putaran itu sangat optimis, bukan hal yang mustahil. Enggak mungkin. Lah pasti itu. Tidak ada lagi bermimpi berputar-putar. Hanya 1 putaran. Pasti. Gitu. Ya tapi kan berat juga gitu bagi kita sebagai relawan manut Pak Jokowi, orangnya Jokowi kita yang terus terang seperti itu. Setelah ini jadi kan tugas kita lebih berat betulnya, bukan sekarang. Ya. Kenapa? Mengawal program-program beliaunya kan gitu. Ya. Mengawal program beliau supaya tepat sasaran sampai ke masyarakat. Nah, Itu butuh kepanjangan tangan pemerintah. betul. Bukan cuma menteri saja sama bupati dan gubernur, tapi relawan juga yang sekarang ini bergerak berbawa ke masyarakat tentu punya tanggung jawab untuk ngawal Ya, supaya tersampaikan, supaya program itu tepat sasaran, kan begitu. Kira-kira begitu. Iya betul. Kan begitu saja. Ya kan Perlu ditekankan juga begini tuh, begitu banyak orang salah paham tentang apa itu relawan. Ya betul. Misalnya dia mendapatkan gaji kontrak atau kontrak terhadap pemenangan Prabowo ratusan juta, dia mengaku berjuang dan relawan. Ada lagi yang berharap bisa mendapatkan jabatan, mereka mengaku berjuang dan relawan. Kalau BRIN memang betul mandiri, sampai hari ini tidak berpikir tentang jabatan, tidak peduli tentang penghargaan, ya kita tetap bergerak sampai hari ini. Misalnya belum ada satupun dana yang kita dapatkan dari TKN ataupun dana yang katanya didapatkan dari APBN, kita bergerak secara mandiri.
kita bergerak mandiri. Nah, inilah yang namanya relawan yang Itu baru sebenarnya. relawan. Betul. Jadi kalau yang ada embel-embel setiap 5 tahun tampil di TV, ya kan? Lalu kemudian declare-nya adalah relawan. Berjuang, Tapi berjuang. setelah pilpres menang, dia tanya saya dapat apa. Iya. Itu buat kita. Bukan berjuang, bukan relawan. Makanya kan ada satu kata kan kita gini, kalau menjadi relawan, yang bener kan rela, beranikan berani berkorban. Kalau mencari uang untuk sesaat, jangan masuk di BRIM. Ya, Karena BRIM itu yayasan, ya. bukan untuk relawan murni, untuk relawan. Jadi yayasan ini kan tugas kita nanti berkelanjutan, ya kan gitu. Ya. Tapi perlu kita garis bawahi. Ketika nanti kita misalkan dibutuhkan ada potensi untuk berbakti kepada negara, potensi di sumber daya kita itu ada. Kenapa enggak? Kalau menempati sebuah jabatan pun kita siap. Tapi yang penting amanah. Dan yang paling penting adalah kita tidak minta jatah. Ya betul. Jadi kita diingatkan tuh, karena kita ini relawan yang mandiri, independen, ada istilah panglima. Ya Enggak betul. ada. Kita DPD, DPC, sekjen maupun barisan di bawahnya tunduk pada perintah ketua umum. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan dia mendeklir sebagai panglima Panglima relawan. relawan. Apa yang kau berikan sama kita? Gitu. Iya betul. Siapa yang mengangkat dia? Iya, betul. Dan satu lagi Pak, mau nih gitu, mau nih Pak Jajan. Di BRIM itu tidak ada pecat memecat loh. Iya. Nggak ada. Ketua DPD selamanya tuh kalau masih masih hidup, maksudnya kan gitu. Tanpa berusaha menyinggung siapapun. Iya. Tidak. Tapi jangan ada yang Mengklaim panglima. Iya. Kita tidak tunduk pada siapapun di luar struktur BRIM. Nah, benar betul. Itu yang paling penting. Dan BRIM ini multi partai, kemudian multi organisasi. Semuanya satu tujuan untuk kemenangan Prabowo Gibran. Dan rata-rata di BRIM ini, mohon izin itu juga ketua Pak Sekjen, Pak Ayu. Di BRIM ini rata-rata itu orang militan, bener-bener militan, berarti dia harus nampak. Ya, ya. Tapi kan bukti, kan gitu bukti nyata apa yang kita sodorkan bahwa kita itu benar-benar peduli dengan negara ini, dengan pemikiran kita bisa dipakai untuk mengawal program-program tersebut kan gitu Pak. Mungkin pola pergerakan BRIM. Ya, perlu disampaikan. Ya, begini. Dari awal saya berkoordinasi, kemudian saling tukar pikiran dengan sahabat saya Ketua Umum Irfan Fauzi. Mulai dari pemilihan bentuk badan hukum pun kita pikirkan. Sehingga kami memutuskan bentuk badan hukumnya BRIM ini yayasan. Kalau timbul pertanyaan kenapa yayasan? Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu baik dari kita sendiri maupun dari kawan-kawan yang menamakan diri pergerakan, biasanya tim sukses orang sering menyebut seperti kita ini bentuk badan hukumnya tidak lebih dari perkumpulan. Ya betul. Yang pada realitanya setelah hajat pilpres selesai, maka selesai pula organisasi itu. Tidak berjalan. Tidak berjalan. Maka itu kami memutuskan kami membentuk badan hukumnya di bawah sebuah yayasan. Karena apabila hajat pilpres selesai, insya Allah Prabowo Gibran memimpin negeri ini, DPD dan DPC bisa terus bergerak untuk mengawal program-program tadi, bergerak dengan payung hukum yang jelas, legal, profesional, dan tentu saja harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Itu yang kami cita-citakan. Mungkin begitu Pak. Itu mungkin perlu dijelaskan. Kalau kita ini relawan, mandiri, berpikir sendiri, bergerak sendiri, sebenarnya mereka BRIM mania perlu diberitahukan alasan mengapa BRIM memilih Prabowo Gibran. Salah beberapa alasan. Alasan yang pertama, tentu kita tidak akan jauh-jauh melihat Pak Jokowi.
Dan itu bukan diakui saja di dalam negeri, bahkan mungkin di dalam negeri itu banyak yang nyela, banyak yang apa. Tapi di luar negeri, di dunia internasional, diakui itu. Sekarang pun indeks pertumbuhan ekonomi kita tuh bagus. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat kok kenegarawan Pak Prabowo nggak ada di dunia manapun orang yang berhadapan-hadapan demi kepentingan bangsa. Mereka bersatu membangun bangsa ini. Jadi menteri gitu ya? Untuk maju. Nah, makanya disampaikan harus ada lompatan, tapi jangan cuma omong-omong. Nah, itu. Mereka itu sudah buktikan untuk kepentingan negara mereka melepaskan ego masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya Mas Gibran di situ, secara otomatis kesinambungan pembangunan apa yang disampaikan kepala-kepala daerah dan teman-teman di daerah itu, mereka ingin berkesinambungan ini yang belum tercapai dilanjutkan di sesi berikutnya oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, kan begitu. Lalu harus ragu apa lagi dari 3 faktor itu? Kita sudah yakin, satu, Indonesia itu akan maju, akan bangkit, apalagi menghadapi ada bonus demografi gitu. Di 2045 itu kita akan maju. Tapi kalau pemimpinnya perubahan. Nah, kita ganti mobil itu mau dirubah juga lama, bro. Ya. Apalagi negara ini. Ya, Betul. kita ganti mobil, bannya harus dibongkar dulu. Itu yang sederhana. Apalagi ini dengan regulasi undang-undang. Kapan majunya, bro? Kan Dan satu lagi gitu, kenapa supaya semua BRIN 08 mania sudah paham benar Pak Prabowo itu kenegarawannya minta ampun. Dia kurang apa? Harta kurang apa betul? Selama dia menjadi menteri, satu, dia tidak memakai fasilitas negara. Kedua, dia tidak ambil gaji. Iya kan? Kan itu. Apa kurangnya dia? Juga dia sudah ada teken dikit itu. Dia punya wasiat, meninggal dipakai bendera merah putih. Kurang apa betul kenegarawannya dia? Seperti pidato yang kemarin. Terakhir dia bilang minta maaf loh ke paslon yang lain. Ya. Mana aja begitu. Dia nggak pernah menjatuhkan paslon yang lain karena dia paham karena nanti kalau beliau menjadi semua akan dirangkul untuk Indonesia kan gitu betul. Ya kan? Bukan lagi nyari jabatan, tapi dia pengen berbakti untuk negara. Iya. Nah, ada satu lagi isu nih yang Pak Yul bisa menjawab, kan tentang Gibran. Ya, dari sisi usia kan kelihatan dia muda kan, Masih muda banget. Kemudian dianggap apakah beliau mampu mungkin mampu mendampingi Prabowo Gibran. Ya di awal pencalonan Gibran memang isu yang dihembuskan seperti itu, bahwa Gibran masih terlalu muda, bahkan kalau di media sosial itu komentar-komentarnya sangat ekstrim. Ya benar. Tapi ada lagi, mohon maaf kalau saya potong, ada lagi yang Pak Prabowo terlalu tua. Iya. Lalu bagaimana? Betul. Yang muda nggak boleh, yang tua boleh. Terus harus yang mana? Ya, jadi selanjutnya saya melihat apa yang terjadi di media sosial, komentar-komentar yang ekstrim dan cenderung kita yang tua-tua ini sepertinya membiarkan anak-anak muda memberi komentar yang tidak berkelas, tidak beradab. Misalnya anak ingusan, anak kemarin sore, anak baru gede dan sebagainya, sehingga mendorong saya untuk membuka sejarah. Saya buka kembali lembaran-lembaran sejarah Republik ini. Pertama, saya menemukan fakta tentang pendiri negeri ini, salah satu proklamator kita, Pak Insinyur Soekarno. Saya membaca sejarah, ternyata Insinyur Soekarno itu mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, pada saat usia dia, kalau saya tidak salah ingat itu 25 atau 27 tahun. Di masa itu, seorang Soekarno di masa penjajahan
dia sudah menyadarkan kita pada saat itu belum ada Indonesia. Kita sudah menyadarkan kita Nusantara ini bahwa kita ini Indonesia. Soekarno usia 25 atau 27 tahun saya lupa. Dia mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung. Coba di tahun itu kita kembali, coba kita flashback di tahun itu, seorang Soekarno yang muda belia sudah sadar tentang kebangsaan Indonesia tadi. Sementara mungkin yang tua-tua belum sadar apa-apa. Kalau nggak salah lambangnya segitiga ada banteng. Iya, begitu kan. Kemudian Iya. saya kembali membuka sejarah. Kita ini setiap tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang kita sampaikan bahwa itulah peletakan dasar awal anak-anak muda Indonesia menyadarkan bangsanya bahwa kita Indonesia. Kita bukan Hindia Belanda. Kita bukan kerajaan Siak Indrapura, kita bukan kerajaan Mataram, kita Indonesia. Saya kembali buka sejarah. Ternyata semua pelaku sejarah Sumpah Pemuda itu usianya rata-rata di bawah 25 tahun. Di bawah 25 tahun. Jadi kalau seorang diragukan, bahkan dihina dan diejek dengan usia mudanya, sekarang yang memberi hinaan, yang memberi ejekan, beranikah Anda mengejek usia mudanya tokoh Sumpah Pemuda? Oke, beranikah Anda mengejek usia mudanya Soekarno pada saat mendirikan TNI? Oke, salam 02. 02. Jadi gini lagi, saya tambahkan dari pendiri proklamator. Ini saja satu pemuda aja sudah ribut. Ya. Pada 10 pemuda mau digoyang, ribut. Ya. Katanya sudah ijazahnya palsu lah, orang ingusan lah. Ya. Itu dari mana? Kalau mamanya gini Pak Yul, mohon izin Pak Ketum ya. Kalau menurut saya pribadi, seharusnya kita juga saling menyerang apa yang dikatakan orang-orang yang terdahulu. Kita kan ada visi misi. Ya. Ya. Ini kan ditertawakan sama pihak luar kan. Ya, Ngapain itu bisa. Yang kedua, loh, Soekarno juga terus pernah memberikan apa ya, semacam penyemangat kepada anak muda. Berikan saya 10 pemuda, Ya. akan kuguncang dunia. dunia. Tapi berikan saya orang tua, 1000 orang tua, akan kucabut Semeru, gitu kan? Ya. Artinya mestinya memang anak muda itu Berperan Bersinergi Iya, dengan orang tua. artinya mungkin sudah dibayangkan bahwa karena semangatnya, karena fisiknya gitu kan, itu mungkin akan membuat kita lebih punya tenaga lah, Ya. punya tenaga. Terus lalu kemudian dibilang lagi misalkan, kenapa sih kita itu sekarang punya hak pilih 17 tahun yang dianggap dewasa. Lalu kemudian batas usia harus 40 tahun. Nah sebenarnya anak-anak muda ini kalau menurut saya, kalau saya masih umur 21 tahun, saya akan menggugat juga ke MK. Ya. dong. Ya. Lu itu hak saya sebagai warga negara itu untuk dipilih dan memilih. Itu harusnya dari umur dia dewasa, yaitu kan dia punya KTP 17 tahun. Karena apa? Umur itu tidak menjadikan kita dianggap dewasa. Pedoman. Tapi pemikiran yang membuat kita jadi dewasa. Ya. Jadi udahlah, perdebatan itu menurut saya disudahi. Benar. Sekarang itu adalah bagaimana Indonesia maju. Ya, Bersama-sama. di tanggal 14 Februari itu, ya pilih nomor 2. Iya jelas dong. Iya dong. Antara perpaduan antara yang tua sebagai pemikir, yang muda bekerja kan gitu. Itu udah paling komplit lah. Iya. Ya, Kita sebagai relawan mengawal kan gitu. Nah, ini kan sambil menunggu acara kita ini kan di Jawa Timur ini jam 4 nih. Kita tadi ketum kita sudah bilang bahwa kita biasa berdiskusi sebetulnya. Jadi kalau ada yang dari 01 atau 03 sambil live ini pengen berdiskusi dengan kami silakan. Tanpa perlu juga merasa kami paling benar ya, semuanya pilihan-pilihan.
Satu hal lagi mungkin Pak Ketua, Pak Sekjen, Ketua DPD, saya mau sedikit tambahkan. Ini sekedar informasi buat Primania bahwa coba dilihat materi-materi informasi yang kami sajikan melalui media sosial kami. Kami tidak pernah menghujat, kami tidak pernah menghina, karena hujatan dan hinaan itu kami menyadari bukan akan menjadi kontraproduktif terhadap perjuangan kami. Beberapa materi di dalam media sosial, materi yang kami sampaikan di media sosial itu justru mengajak untuk berpikir objektif. Saya ambil contoh misalnya video kami tentang membahas tentang food estate. Ya. Video kami yang membahas tentang food estate. Banyak sekali komentar-komentar, mungkin hampir semua komentar buruk tentang food estate itu ditujukan kepada Pak Prabowo. Seakan-akan seorang Prabowo adalah manusia tunggal yang salah terhadap food estate. Gitu? Dan inilah tugas dari kami, BRIN, untuk menyadarkan terutama generasi muda ya, bahwa coba belajar sedikit, coba dibaca sedikit tentang bagaimana mekanisme pemerintah dalam membangun sebuah proyek strategis nasional. Pertama, penting diingat bahwa sebuah proyek strategis nasional itu tidak pernah dikerjakan oleh satu kementerian, apalagi seorang Prabowo sendiri, tidak mungkin. Begitu toh? Coba di Google, ternyata food estate tadi yang terlibat adalah 4 kementerian. Pertama, tentu saja Kementerian Pertahanan sebagai koordinator dan merangkap pelaksana, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan masuk BPN. Tetapi dari semua komentar-komentar tadi, saya tidak pernah menemukan komentar buruk tentang 2 kementerian, Pertanian dan Kehutanan. Sehingga timbul tanda tanya, kenapa pertanyaan tentang mungkin kekurangan food estate atau ketidaksempurnaan food estate hanya ditujukan kepada Prabowo. Kenapa yang ikut terlibat? Kenapa yang ikut terlibat tidak pernah dipertanyakan? Kerusakan lingkungan, salah Prabowo. Kan ada Menteri Kehutanan. Kenapa tidak pernah dipertanyakan? Kemudian ada lagi isu hasil dari ubi ketelanya, singkongnya Indonesia kan makan singkong. tidak terlalu bagus. Kenapa tidak dipertanyakan ke Kementerian Pertanian? Masa salah Prabowo juga ini? Beliau alutsista bekas katanya. Ya, salah juga. Salah juga. Jadi kira-kira seperti itu. Kami BRIN 08 mencoba memberikan fakta-fakta. Yuk kita sama-sama berpikir objektif. Gimana cara membangun Indonesia lebih maju lagi kan gitu? Iya. Jadi belajar membaca bahwa saya ulang lagi, tidak ada satupun proyek strategi nasional yang hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Kementerian Pertahanan dalam hal ini sebenarnya ya selain pelaksana juga adalah koordinator. Kalau seorang koordinator menjadi tumpuan kesalahan, tumpuan hujatan terhadap sebuah permasalahan, maka di negeri ini yang paling salah adalah Menko. Iya dong. Karena dia koordinator. Ke situ ya, iya. Karena di atasnya sudah ada Menko. Saya ulang lagi, seandainya koordinator dianggap adalah single person yang salah terhadap sebuah permasalahan, maka di negeri ini yang paling salah adalah Menko. Betul, karena dia fungsinya koordinator. Kalau kita tidak berpikir objektif. Kalau kita tidak berpikir objektif. Jadi mari anak-anak muda berpikir objektif berdasarkan data. Materi ini ada satu penasaran ya, yang harus dijawab oleh Ketua DPD langsung. Kan ada yang bilang Jatim ini kandangnya 03. Gimana menurut Mas? Kalau saya tatawain aja Pak, kan gini,
Di Jawa Timur sekarang sudah terbentuk 50 relawan. Dan semua, ini contoh satu aja Pak. Jadi ini benar-benar bisa jadi. Perdebatan yang kedua, Prabowo yang kedua atau tiga ya? Prabowo yang diserang itu, pagi-pagi Pak, perempuan ke rumah minta bajunya Prabowo. Ditanya sama istri saya, kenapa Mbak kok tanya minta Prabowo? Kasihan masa diserang seperti itu, aku nangis sama Mbak, mati. Bayangkan itu bukan orang politik. Iya, Iya kan? ibu biasa. Ibu biasa, dia nggak ngerti program politik, mau itu jenderal siapa, menkonya siapa, kan nggak paham. Sampai segitunya mereka cinta dengan Pak Prabowo, kan gitu loh Pak. Nah, rata-rata sekarang sudah terbukti di Jawa Timur 70% kosong dua. Waduh. Mantap. Dia mau kosong optimis. Oh, satu putaran Apalagi kalau Jawa Tengah Jawa Timur menang, selesai. selesai. Makanya gitu Pak. Oh. Nah ini closing statement ya, mungkin dari ketum bisa closing statement untuk acara kita sekali. Bahkan Baik, terima kasih. Itu adalah diskusi ringan kita sambil menunggu rapat koordinasi peserta. Kita sedang berada di Jawa Timur untuk koordinasi menjelang tanggal 14 Februari agar kita benar-benar semangatnya adalah semangat untuk menang. Nah, dalam diskusi ini apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan, kurang berkenan di mata atau didengarkan oleh teman-teman Brimania gitu kan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi bukan berarti kami ini menganggap diri kami sempurna, tapi tentu kita harus berpikir objektif menilai para pasangan calon kan. Saya rasa itu aja. Sampai ketemu dan sampai jumpa di live berikutnya. Prabowo Gibran. Satu putaran. Gak terasa. Tadi suruh belajar susah banget. Pesertanya berapa, Robi? 30 menit Pak. Saya online. Oh. ini juga live pertama Gil. Oh, lah. Ada yang nggak ada yang nanya masa ini baru? Ada nggak ada yang nanya?